Halo pemirsa, jumpa lagi barengan kita berdua di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Minggu ini pemirsa, kalau kemarin kita sudah dengerin ceritanya Alia Nova di sekolah di Bantul. Nah sekarang aku juga punya cerita. Ini kebetulan posisinya nggak di Jogja, ada di Banten, sama-sama B ya, Bantul dan Banten. Cuman di sini agak ngerinya adalah pengalamannya ini si pemilik ceritanya itu sudah bersinggungan secara langsung sama si sesuatu itu. Wah, kira-kira sesuatu itu seperti apa dan bersinggungannya itu bagaimana? Nah, kita akan dengerin langsung ceritanya dari Ari Arsa. Tapi sebelumnya pemirsa jangan lupa buat subscribe, buat komen, kasih like-nya juga. Dan loncengnya dinyalain ya. Kenapa? Biar pemirsa tahu dong kalau kita ada video baru. Oke, kalau gitu kita langsung dengerin ceritanya dari Ari Arsa. Nah Alia sama pemirsa, di video kali ini kita dapat kiriman cerita nih dari salah satu pemirsa Reco Buntung yang kebetulan dulu pernah sekolah di Banten pada saat SMP, tingkatan SMP, tapi sekarang dia udah balik ke Jogja sih. Tapi dia punya pengalaman yang sama, pengalaman horor di sekolah. Di sekolahnya itu, waktu SMP ya? Waktu SMP, jadi perbedaannya adalah dia ini ke boarding school, tapi bukan pesantren. Jadi boarding school modern boarding school. Betul. Jadi dia bersekolah, cuman ada asramanya nih di sana pemirsa. Jadi dia sekeluarga itu memutuskan untuk oke lah kita memilih Banten sebagai salah satu kota yang dia bersekolah tapi bisa boarding di sana. Tapi pindah sekeluarganya juga? Betul sekeluarganya. Jadi memang kayaknya bapaknya tugas di Banten, ada tugas di Banten. Terus akhirnya dia pada saat tingkatan SMP itu dia bersekolah di boarding school di salah satu Banten itu. Oke, baik. Ceritanya adalah karena ini bukan pesantren ya, jadi memang ada asrama putra dan asrama putri. Nah di sekolah itu pemirsa itu lokasinya memang agak sedikit di desa, agak sedikit di perbukitan. Kalau mungkin di sini aku mengibaratkannya kayak daerah-daerah Kaliurang gitu ya. Oh ya, jadi daerah puncak lah. Betul, jadi tetap rame, tapi suasananya asri gitu ya, dan masih banyak settingan pohon yang tinggi, rindang. Terus kayak misal suasana pedesaannya itu masih kental banget gitu. Jadi ketika dia kelas 1, jadi pertama kali masuk ke boarding school itu, dia itu agak sedikit kaget karena ternyata layout dari boarding schoolnya itu pemirsa itu bener-bener semacam kayak mungkin kalau boleh dibilang seperti resort gitu ya, jadi bener-bener luas banget, betul. Jadi dia banyak banget ruang terbuka ya di sana, dan udaranya itu asri, sejuk gitu ya, dan memang segitu luasnya. Jadi lokasi asrama putri sama asrama putra itu kurang lebih sekitar 500 meter, bayangin, dan itu melewati kayak mungkin bukit-bukit kecil gitu ya. Jadi memang agak sedikit jauh gitu, dan itu masih kompleks sekolah yang mereka. Jadi kompleksnya itu memang besar gitu ya. Gede banget di sana di Banten itu. Kebayang sih kayak satu lantai gitu pasti. Oke, nah terus akhirnya di kelas 1 itu mereka itu diwajibkan untuk membuat majalah dinding pada saat melakukan kegiatan apa ya, ospek kali ya. Kayak mos betul, kayak melakukan kegiatan mos. Jadi di setiap kelasnya itu mereka diwajibkan untuk membuat mading perkenalan. Dan di mana mading itu dia menceritakan setiap anggota siswa-siswi kelas itu gitu kan. Terus dia juga menceritakan dia tuh asalnya dari mana. Jadi karena kegiatan itu si pencerita ini, kita sebut namanya siapa ya? Rina kali ya. Si Rina perempuan ini ya, perempuan. Ya? Okay. Si Rina ini harus stay di kelas lebih lama ketika jam pelajarannya selesai. Gitu. Akhirnya Rina sama keempat temannya, jadi ada 5 orang pada hari itu yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan madingnya gitu. Nah mungkin karena dia juga lagi euforia gitu ya, dia juga lagi excited banget ketemu teman-teman baru di sekolah baru, terus ngerjain mading. Mereka itu tuh sampai kayak sedikit lupa waktu. Jadi malah hampir menuju ke jam-jam maghrib itu tuh mereka masih di kelas dengan mereka masih bercanda, mereka masih ketawa ngakak-ngakak gitu katanya. Terus tiba-tiba si Rina ini itu dia merasakan handphonenya itu ada telepon. Ada telepon, tapi pernah nggak sih kita dapat telepon dari private number? Oh iya. Jadi dulu sering ya. Kalau zaman dulu kan, betul, iya, ada bisa, kan. Jadi ada yang telepon tapi nomornya nggak kelihatan. Nah si Rina itu tuh nggak ngeh kalau handphonenya itu ada telepon, karena handphonenya itu dipakai buat nyetel musik atau radio gitu pemirsa. Nah akhirnya Rina itu baru nyadar ketika salah satu dari keempat temannya itu bilang, ternyata udah maghrib loh gitu. Dia habis buang sampah di luar kelas, dia dengar azan, baru deh si musiknya ini dimatikan, dan mereka agak nggak terlalu cekakaan gitu loh pada saat itu. Nah ketika musiknya dimatikan, si Rina baru tahu nih, loh ini siapa nih yang miss call aku kok 6 kali. Dia bilang gitu.
Akhirnya karena private number otomatis dia nggak bisa telepon balik dong. Cuma dia bertanya-tanya sih maksudnya siapa ya. Terus dia nanya sama orang tuanya sama keluarga juga bilang ternyata nggak ada yang telepon. Dia nanya sama teman-temannya yang lain juga ternyata juga nggak ada yang telepon karena belum sempat sampai ke tahap tuker-tukeran nomor handphone pada saat itu. Tapi akhirnya tanpa berpikir yang negatif ya, si Rina sama keempat temannya itu akhirnya jam setengah 7 malam itu mereka memutuskan untuk pulang. Padahal kondisinya ruang kelas itu agak sama ceritanya Alia minggu lalu, jadi bertingkat. Bertingkat gitu, dan kelas yang mereka itu berada di lantai 2 kalau nggak salah, di lantai 2 ceritanya. Akhirnya mereka pulang dari ruang kelas menuju ke asramanya mereka. Itu jaraknya lumayan jauh pemirsa, sekitar 100 meteran ya. Dan itu mereka harus melewati landscape kayak yang dikali orang gitu, dan itu surup-surup atau maghrib-maghrib nih bayangin. Nah, mereka itu ketika harus sampai asrama itu harus melewati salah satu jalan yang terletak di antara 2 bukit kecil. Nah, di 2 bukit kecil itu kan ada kayak jalan setapak tapi ada tangganya gitu loh. Nah, itu mereka harus lewat situ, dan mereka baru tahu bahwa kalau malam di situ nggak ada lampunya. Nggak ada lampunya tuh, jadi mereka deg-degan nih. Aduh, nih kita beneran mau lewat sini yang cepat atau kita mau muter meskipun agak jauh tapi jalannya agak terang gitu. Tapi karena ternyata teman-temannya si Rina ini juga takut, maksudnya ya wes lah kita milih yang lebih cepat aja gitu. Lewatlah nih mereka ke jalan yang ini tadi gitu. Tadi ya? Betul. Nah, ketika mereka melewati jalan di perbukitan ini, mereka bisa ngeliat tuh asrama putra. Asrama putra, dan mereka ketemu nih sama teman-teman kelasnya di sana, dan mereka tuh sempat sapa-sapaan gitu. Kayak kok kalian kok baru balik sih? Dan terus akhirnya mereka nggak pikir panjang, mereka langsung balik tuh sampai ke asrama yang mereka. Terus si Rina itu ternyata dapat SMS nih dari salah satu teman dekatnya yang juga bersekolah di boarding school ini. Dia bilang, Rina tolong disampaikan ke teman-teman asramamu, nanti setelah Isya giliran kalian nih yang mengaji bareng di pendopo atau di aula gitu, aku lupa. Terus pertama Rina nggak nih. Oh iya, langsung dibalas, oh ya nanti langsung aku sampaikan ke teman-teman gitu. Setelah itu Rina persiapan sholat maghrib pada saat itu, dan Rina baru ingat. Berarti kalau yang semua siswa asrama putra lagi ngaji maghriban tadi, yang disapa siapa? Di asrama putra itu tadi. Yang dia dada-dada itu ternyata teman-temannya kan pada ngaji nih di pendopo. Dia baru ngeh di situ bahwa loh, berarti kalau yang putra ini tadi pada ngaji di pendopo di jam sebelum maghrib, berarti otomatis asrama putra kosong dong. Terus dia baru ngeh, loh berarti yang tadi ngomong sama kita siapa gitu. Cuman Rina belum berani cerita sih. Dia baru ngeh bahwa oh berarti asrama putra kosong nih dari sebelum maghrib tuh, berarti udah kosong gitu. Karena kan mereka udah pada kegiatan sendiri. Betul, gitu ada ya? si pengajian itu, dan dia nanya yang cowok dari ke aula dari jam berapa sih? Ternyata memang betul dari 4:30, berarti fix. Yang tadi dia dada-dada dan ngobrol singkat itu di asrama putra bukan teman-temannya, tapi mereka ngelihat sosok lain yang menyerupai teman-temannya itu. Tapi si Rina masih nggak komen sih, dia masih buat dirinya sendiri. Betul, dia belum berani cerita juga sama teman-teman asramanya karena takutnya malah jadi giduh kan malam hari itu. Tapi akhirnya hari itu tidak ada hal-hal yang negatif lagi pada hari itu, dan Rina pun juga sebetulnya udah melupakan. Kok ternyata aku baru beberapa lama di sekolah ini masih awal mendapatkan malah pengalaman seperti itu. Tapi Rina cerita sih habis itu beberapa waktu ke depan sampai kayaknya 2 atau 3 bulan itu dia nggak mendapatkan gangguan apapun dari hal-hal yang negatif itu. Tapi suatu ketika di asrama putri dia itu agak mulai nggak nyaman di kamarnya. Dia bilang gini, jadi satu kamar itu ada 2 orang. Ada 2 siswi gitu ya. Dia bilang sama temennya ini, kamu ngerasa nggak sih kalau setiap mau maghrib itu tuh di depan itu tuh kayak berisik banget. Sama kayak ceritanya Alia minggu lalu. Jadi mereka mendengar suara yang berisik banget gitu. Suaranya itu kayak orang yang main sepak bola. Cuman itu berasal dari depan halaman asrama mereka yang agak ke bawah. Jadi di asrama mereka itu kayak perbukitan juga kan. Ya, jadi depannya itu agak bawahnya gitu loh. Gitu. Betul. Ya. Nah, jadi berisiknya tuh dari arah situ yang notabene mereka nggak bisa lihat tuh dari depan kamarnya mereka. Cuman mereka ini juga nggak berani komen apa-apa sih. Baru dia nanya sama temennya yang cowok di asrama putra, namanya Randi. Randi, kamu kalau maghrib juga denger nggak sih kalau di deket asramamu itu ada yang main sepak bola? Emang siapa sih
kok jam-jam segitu main sepak bola gitu kan. Terus si Randi jawab, loh kita kalau maghrib juga udah di kamar, karena memang rules atau peraturan dari si boarding school ini kalau maghrib jika nggak ada kegiatan di aula itu semua siswa-siswi harus masuk ke kamar masing-masing gitu. Loh tapi dari asrama putri itu kedengaran banget loh suaranya kalau kayak lagi ada yang main sepak bola gitu kan. Akhirnya karena Randi nggak percaya, dia sama temennya itu di jam-jam sebelum maghrib itu mereka sengaja untuk berdiri di depan kamar yang mereka yang notabene langsung berhadapan sama lapangan itu. Oke, mendekat ke lapangan gitu. Betul. Ya? Jadi dan hari itu Randi penasaran nih bahwa emang siapa sih kok ada suara seperti itu, kan dia juga takut kan akhirnya. Pada hari itu ketika habis Randi memutuskan untuk mendekati lapangan, ternyata dia mendengar suara yang sama. Tapi suara itu dari depan asrama putri. Jadi malah mereka bingung nih. Dia langsung ngomong sama si Rina kan, loh itu bukannya yang rame itu asramamu ya? Enggak kok, kita kalau maghrib kan tadarusan bareng. Nah terus itu suara siapa gitu kan. Nah akhirnya mereka juga nggak mau melanjutkan untuk pengen cari tahu gitu loh. Ini tuh suaranya siapa, terus kegiatan dari siapa. Cuman mereka akhirnya cerita sama gurunya, sama pembimbingnya di sana bahwa Pak, kita setiap maghrib itu mendengar suara seperti orang tuh main sepak bola atau yang lagi rame banget gitu. Cuman ketika saya tanya ke asrama putra, ternyata nggak ada yang mainan, nggak ada yang gojek gitu ya. Dan ketika saya bilang sama salah satu teman saya di asrama putra, dia malah bilang yang rame itu asrama putri. Padahal kalau setiap maghrib asrama putri ini kan ngaji bareng gitu kan. Akhirnya gurunya ini sudah agak menangkap gelagat bahwa oh kayaknya nih si siswa-siswi baru ini mulai tahu nih gitu kan. Cuman gurunya belum cerita apa-apa. Tapi Serina udah mikir bahwa ini pasti ada sesuatu yang nggak bagus gitu loh di lingkungan sekolah yang mereka. Akhirnya karena si Rina ini mungkin kepo ya, jadi dia dicerita juga bilang ya pemirsa bahwa mungkin karena aku tuh kepo, aku memberanikan diri untuk kayak bukan nantangin sih, tapi karena dia tuh udah sebel ya, karena suaranya tuh berisik banget setiap harinya. Dia bilang, diem dong gitu, berisik tahu gitu. Nah, akhirnya jam 9:30 malam hari itu dia tuh ngerasa nggak bisa tidur. Dia tidur cuman kayak tidur ayam gitu loh Alia. Jadi dia nggak bisa nyenyak gitu pemirsa. Betul. Gitu. Dia gelisah gitu loh. Kenapa sih aku malam ini nggak bisa tidur gitu kan? Akhirnya ketika jam 9:30 atau jam 10 malaman itu, ketika dia sudah agak mulai bisa lost nih tidurnya, tiba-tiba di kupingnya dia itu ada yang bilang, jangan berisik. Jangan berisik sama gitu. Kayak ini ya. Bener. Jangan berisik. Pertamanya si Rina ini nggak ngeh pemirsa, tapi ketika suara yang kedua kali itu muncul di telinga kirinya, dia baru bangun. Loh, siapa nih yang bilang barusan gitu kan? Dia ngeliat temennya tidur, tapi yang dia dengar adalah suara perempuan. Dia cuma bilang, diem, kamu yang jangan berisik. Dia bilang gitu. Akhirnya karena dia tiba-tiba dengar suara itu pemirsa, malam hari itu dia nggak berani tidur lagi. Dia langsung doa sebisanya. Karena hari itu kata si Rina sih suasana kamarnya jadi lebih dingin gitu loh, lebih singup kita bilangnya ya, lebih nggak nyaman lah untuk istirahat. Terus akhirnya dia mulai nih untuk berani menceritakan ke gurunya, Pak ini sebenarnya ada apa sih kok beberapa malam yang lalu ketika saya tidur saya tuh merasa bahwa ada seseorang yang berbisik di telinga kiri saya bilang jangan berisik gitu. Nah akhirnya si gurunya ini juga baru mau bercerita bahwa sebetulnya Bapak tahu ketika kalian itu membuat mading pertama kali kemarin itu kalian terlalu berisik Rina gitu. Jadi maghrib kondisi sekolah yang mereka juga banyak ruang terbukanya, banyak pohon-pohon, mereka terlalu berisik dan sampai Bapak tuh denger loh di bawah tuh Bapak dengar kalian ketawa-ketawa. Tapi ketika Bapak mau datengin kalian, kebetulan kalian udah selesai pada saat itu. Jadi akhirnya Bapak juga memutuskan untuk pulang ke kantor lagi gitu kan, karena beberapa gurunya juga ada yang piket untuk tidur di situ gitu. Tapi Pak gurunya juga menyimpulkan bahwa besok lagi kalau memang sudah maghrib itu lebih baik kalian stop dulu aktivitasnya, beribadah dulu, karena kita kan nggak tahu nih kita hidupnya tuh berdampingan sama siapa, takutnya ada yang mereka juga gitu terganggu ya, bener gitu. banget. Nah kalau tadi minggu kemarin diceritamu kan malah si yang di sana itu kan malah pinginnya rame. Nah yang diceritaku ini malah mereka tuh terganggu karena terlalu rame ini. Tapi untungnya setelah itu nggak ada kejadian negatif lagi yang Rina dapetin, karena dia juga tahu bahwa ternyata memang dimanapun pasti ada unggah-ungguhnya gitu loh. Dan akhirnya dia tetap bisa bersekolah dengan lancar, tapi sangat membekas gitu loh ketika pertama kali baru masuk sekolah itu malah langsung ada kejadian seperti itu gitu ya. Jangan berisik gitu, bayangin lagi tidur jangan berisik gitu ya. Aduh
Itu dia ceritanya dari Rinal ya. Wah, luar biasa sekali, bikin kita deg-degan dan juga merinding ya pemirsa ya. Aku pertama kali baca ceritanya juga mikir pas dia tuh cerita ketika dada-dada sama teman cowoknya itu, terus ternyata teman cowoknya di aula bawah dong gitu. Terus kayak perasaannya dia saat itu tuh gimana gitu, Makanya, gak kebayang ya pemirsa. aku langsung Bali sih. Gak ada dia Pindah Sarawak sekolah. langsung pindah sekolah. Oke, yang penting kalau misalnya Ari dalam posisi Rina mau pindah sekolah, pemirsa jangan pindah channel dong. Bener Tetap dong. di Cebudong Channel dong. Betul, karena nantinya kita juga pasti akan banyak sekali konten-konten yang akan Ya. kita hadirkan buat pemirsa biar nggak sendirian gitu ya kalau Kamis malam ya. Betul, Ada yang kita dilihat lah, temenin. meskipun ya tampangnya kayak gini pemirsa. Meskipun cuma kelihatan setengah ya pemirsa ya. Nggak apa-apa. Yang jelas jangan lupa buat subscribe, buat komen juga, kasih like-nya dan nyalain notifikasinya biar pemirsa Betul. selalu dapat notifikasi kalau kita upload video baru. Oke deh, kalau gitu pemirsa terima kasih banyak sudah nonton ya. Jangan lupa share video ini biar kita juga lebih semangat banget untuk bikin kontennya. Saatnya Alia Nova Dan juga Ari Arsa pamit, kita jumpa lagi di video Yes. berikutnya. bareng.